Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih caranya kita mencari bahan literatur di Google Scholar atau di Google Cendekia. Bapak Ibu bisa masuk di search engine Bapak Ibu, baik itu Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge atau apapun itu, silakan masuk saja. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lain, Opera Mini dan sebagainya bisa juga. Silakan cari atau ketik Google Scholar atau bisa juga Google Cendekia, itu sama saja. Coba kita pakai Google Cendekia. Nah, di sini setelah diketik Google Cendekia, silakan klik enter sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Silakan klik Google Scholar yang pertama ya. Google Cendekia dan Google Scholar itu sama saja ya. Silakan diklik, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan mengisi apa sih yang ingin dicari atau artikel apa sih yang ingin dibaca. Mungkin kita ingin mencari misalnya hasil belajar siswa SD ya, hasil belajar siswa SD rendah misalnya. Silakan di enter atau di search. Nah, silakan Bapak Ibu cari untuk mengatur agar referensi yang diberikan itu adalah misalnya 5 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa atur di rentang khusus yang ini, kemudian isi misalnya karena sekarang tahun 2003, 5 tahun ke belakang itu berarti sampai 2018 ya, 2018. Nah, silakan ditelusuri sehingga artikel-artikel yang tampil nanti ini artikel-artikel yang ada di tahun 5 tahun terakhir saja. Artikel-artikel yang terdahulu tidak akan tertampilkan ya. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu silakan cari jurnal yang mana yang ada kaitannya dengan identifikasi masalah Bapak Ibu atau artikel yang ada kaitannya dengan yang ingin dicarikan solusinya. Misalnya seperti ini. Misalnya saya mau cari yang pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika di sekolah dasar. Silahkan diklik. Nanti akan diarahkan di jurnal di mana artikel ini diterbitkan. Ditunggu saja, masih loading. Nah, setelah diarahkan ke website jurnal, ternyata jurnal artikel dari pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa di sekolah dasar itu ada di Jurnal Basic Edu. Nah, ini nama jurnalnya, Jurnal Basic Edu. Kemudian ini adalah volume, dia terbitan di volume keempat, isunya keempat juga, volume 4 nomor 4. Nah, kemudian yang tulis itu Heltaria Siagan, Jontra, dan Patri. Nah, ini adalah doinya. Kalau Bapak Ibu mau mentautkannya misalnya seperti daftar pustaka, silakan Bapak Ibu scroll sampai ke bawah. Di sini ada tulisan how to cite. Nah, Bapak Ibu silakan copy paste ini saja. Ya. Ini adalah bentuk bagaimana penulisan daftar pustaka jika kita mengutip artikel dari sini. Kalau kita mengutip artikel dari punya Heltaria Siagian, Jontra dan sebagainya, nanti di daftar pustaka atau kita tulis referensinya itu dari ini. Siagian H, Pangaribuan, dan Silaban PJ. Ini nama-nama dari penulisnya ya. Siagian, Pangaribuan, dan Silaban. Nah, jadi Bapak Ibu silakan diblok saja, kemudian di copy ya. Setelah di copy, Bapak Ibu bisa langsung kirim di mana Bapak Ibu mau cantumkan sumber dari artikel yang tadi. Misalnya kita belum mau kirim deh, kita mau satukan dulu. Ternyata saya dipastekan ya. Bisa klik kanan, kemudian paste. Nah, akan tampil ini adalah hasil dari yang tadi. Nah, setelah Bapak Ibu tahu hasilnya itu adalah namanya, artikel itu adalah diambil dari sini, dari Siagian dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu baca. Di sini katanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian belajar memiliki rata-rata 84,9 dengan kategori rendah dan hasil belajar memiliki rata-rata 69 dengan kategori rendah. Hal ini didukung dengan hasil pengujian hipotesis di mana T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu maka H0 diterima, yaitu
ada pengaruh kemandirian belajar yang signifikan antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Misalnya Bapak Ibu mau mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar dan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD. Nah, Bapak Ibu mengutip kata itu. Nah, harus ada sumber yang jelas. Sumber yang jelas itu ya ini, ya. Dari Sisiagian Pengabdian yang kita ambil dari Jurnal Basic Edu pada volume keempat, terbitan keempat, ya. Pada halaman 136 dan sebagainya. Itu. Ya, jadi itu saja bagaimana kita mengutip, bagaimana kita mau tahu sumber dari artikel yang kita ambil. Ya. Terima kasih. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendownload artikelnya, silakan ada pilihan PDF di sini. File PDF-nya akan terbuka, kemudian silakan di-download. Nah, sudah terbuka, ada pilihan download di kanan atas, di pojok kanan atas, silakan diklik download, akan otomatis terdownload di laptop Bapak Ibu, di perangkat Bapak Ibu, dan otomatis akan tersimpan di folder download Bapak Ibu masing-masing, ya. Dia sudah tersimpan di folder download sini, ya. Ini adalah filenya yang tadi kita download. Baik, itu saja bagaimana cara kita mendapatkan artikel dari Google Scholar ataupun Google Cendekia.